kan hak orang untuk menyangkal, ingat itu, untuk perbuatan atau tuduhan apapun. Ini harus dibuktikan. Nah, yang kita lihat di televisi atau di sosmed, ada perempuan bernama Melinda, berdarah-darah, bonyok dan seterusnya, gitu. Nah, ya ini penyidik harus buktikan, ya, bonyoknya kenapa, berdarah kenapa, siapa pelaku, ya kan begitu. Makanya ada penyelidikan. Nah, coba dicek di TKP itu, di rumah itu ada nggak CCTV umpamanya. Nah, kalau ada kan udah ketahuan. Satu, kemudian namanya alat bukti menurut pidana kan tidak hanya foto, rekaman atau CCTV, kan ada saksi juga. Kemudian ada bukti visum. Bukti visum misalnya dari dokter kepolisian. Nah, itu harus dibuktikan, ya. Baru bisa nanti dari lidik naik menjadi kesidik untuk menetapkan tersangka, ya, dan siapa nama pelakunya. Jadi kalaupun misalnya si terlapor sekarang yang katanya suaminya menyangkal, hak dia menyangkal kok. Haknya si PN membuktikan sangkalannya itu, ya. Dari kalau orang yang tidak kooperatif itu akan maksimal hukuman ancamannya. Kenapa? Dianggap mempersulit penyidikan. Itu tidak gentle, ya. Atau dengan akal sehat, mungkin nggak seseorang membentur kepalanya ke tembok berdarah-darah, ya. Itu harus dibuktikan. Persoalan ada keluarganya si terlapor menyangkal dan bilang anaknya baik dan seterusnya, nggak usah dengar itu, ya. Fokus saja dengan peristiwa yang menggambarkan bonyok berdarah-darah ini. Karena semua orang pasti bilang anak saya baik, ya, ponakanku baik, silakan aja, ya. Karena yang ngerampok di luar sana juga bilang anaknya baik, tapi ngerampok kan, jual narkoba kan. Nah, jadi dia sudah buktikan. Kita nggak ada kepentingan berlebihan. Saya nggak kenal si Pena, nggak kenal juga si Ferry-nya. Kita berikan penilaian objektif. Tugas si Pena membuktikan, ya, artinya dengan pihak kepolisian membuktikan bahwasanya peristiwa pidana itu ada, penganiayaan berat itu ada, itu, kemudian saksinya atau CCTV ada. Nah, ini tinggal keyakinan penyidik, ya. Orang mau nyangkal silakan, tapi penyidik harus yakin dengan keyakinan hukum dia, gitu loh. Ya, lihat nanti kualitasnya atau kategorinya, apakah ini penganiayaan ringan, penganiayaan berat, tentu beda rentumnya, ancaman hukumannya beda. Ya, kalau penganiayaan ringan, ya tidak sampai orang terhalang untuk bekerja, tentu lebih rendah. Tapi menurut saya ini bukan penganiayaan ringan, yang berat. Kenapa? Gitu loh. Berdarah-darah, orang berhalangan kerja kok. Gitu loh. Berarti ancamannya lebih berat. Ya. Kemudian dari si yang bersangkutan dianggap tidak kooperatif. Ya kan, mempersulit penyidikan. Kan jadi lama ancaman. Misalnya penganiayaan berat bisa sampai 7 tahun, 8 tahun. Kenapa nggak bisa? Karena mesti kita bedakan antara penganiayaan ringan dengan penganiayaan berat. Kalau penganiayaan ringan mungkin ada memar dikit, tapi tidak menghalangi orang jadi kerja, ya, seperti ada pain, rasa sakit lah. Tapi kalau jihte yang bikin orang harus stay di rumah atau ditopang lehernya dan seterusnya, atau dirawat di rumah sakit, orang berhalangan bekerja, apalagi sampai ada cacat, tentu beda kan. Itu biarlah menjadi kompetensi dari jaksa dan majelis untuk memutuskan. Jaksa menuntut, majelis memutuskan berapa yang pantas. Kan bukan penganiayaan ringan. Orang sampai ke psikolog, memulihkan rasa traumatis, rasa takut, itu kan jadi terganggu kejiwaannya. Apalagi si yang diduga pelakunya adalah orang yang paling dekat dengan dia selama ini, gitu. Bukti fisik ada, ya, kemudian sampai terganggu kejiwaan atau psikisnya. Buktinya katanya sampai dia pergi ke psikolog atau psikiater dan seterusnya untuk trauma healing dan seterusnya, pemulihan toh. Nah, jadi di samping terganggu atau luka atau cacat secara fisik, ini psikisnya terganggu, traumatis gitu loh. Itu sedih. Saya udah katakan, saya tidak pro kontra ke siapapun. Ini penilaian yang netral, ya. Kita tidak berlebihan.